Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini mata kuliah TPTH kita akan membahas lanjutan dari pertemuan 12, yaitu tentang buah dataran rendah tropis beriklim basah. Apa saja buah-buahan yang akan kita bahas hari ini? Tentunya buah-buahan tersebut sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara. Yang pertama yaitu buah durian, kemudian buah duku, dan buah pepaya. Ini merupakan buah-buahan dataran rendah namun beriklim tropis, menyukai dataran rendah yang iklim basah karena memang dalam kondisi yang memerlukan banyak air, namun jangan dalam kondisi terlalu lembab sehingga proses pemeliharaan khususnya untuk tanaman durian itu memerlukan pemeliharaan yang intensif seperti pengurangan cabang, kemudian sanitasi lingkungan itu sangat diperlukan. Karena bentuk dari tanaman buah durian itu sendiri adalah tanaman pohon sehingga dia memiliki kanopi yang besar. Kalau misalnya di iklim basah yang curah hujannya tinggi, kelembaban juga akan tinggi sehingga bisa menimbulkan adanya penyakit yang disebabkan oleh virus maupun jamur. Sehingga perlu penanganan intensif. Kemudian durian sendiri yang punya nama latin Duriazi betinus sudah sangat familiar di kalangan kita, berasal dari Asia Tenggara, dengan sebutan populernya adalah raja dari segala buah. Karena rasanya yang begitu nikmat, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah raja dari segala buah. Buah durian sudah dikenal di Asia Tenggara sejak abad 7 Masehi. Nama lain durian adalah duren kalau bahasa Jawa dan Gayo, nyebutnya duren ya. Kalau di Manado disebutnya duriang, kalau di Toraja disebutnya dulian, dan di Seram Timur atau Pulau Seram itu disebutnya rulen. Jadi banyak sebutan-sebutan dari durian itu sendiri. Durian banyak tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Untuk di Kalimantan, varietas durian itu sangat banyak dan merupakan salah satu hutan terbesar yang memiliki varietas durian di Kalimantan. Kalau untuk di Sumatera dan Malaysia itu hanya beberapa saja varietasnya. Tapi kalau di Kalimantan itu keanekaragaman hayati dari durian itu sendiri sangat banyak. Pohon durian itu dikatakan hijau abadi atau pengguguran daunnya tidak tergantung musim. Tidak seperti tanaman jati. Kalau tanaman jati dia melakukan pengguguran daun atau meranggas pada waktu-waktu tertentu dan itu serentak. Kalau durian dia pengguguran daunnya tidak tergantung musim. Seperlunya aja dia akan gugur. Tetapi pada saat tertentu dia menumbuhkan daun-daun baru atau periode flushing yang disebut peronaannya, yang terjadi setelah masa berbuah selesai. Setelah masa berbuah selesai, dia akan menumbuhkan daun-daun baru agar produksinya bisa kembali optimal. Menyukai pada ketinggian atau tanaman durian sendiri memiliki ketinggian hingga 25 hingga 50 meter, tergantung spesiesnya. Karena dia merupakan tanaman berkayu, jadi tumbuhnya sangat tinggi. Durian banyak dibudidayakan di daerah Sumatera, tapi di Jawa juga sudah banyak ditemukan. Kalau di Jawa mungkin dalam usaha rumah tangga ya, jadi cuman ada di pemukiman dan pekarangan. Tapi kalau misalnya di Sumatera, di Kalimantan itu dia sudah dibudidayakan. Jadi emang ada lahan durian yang begitu luas. Bunganya ini muncul dari batang atau biasanya disebut dengan cauliflorus. Muncul dari batang langsung. Atau cabang-cabang tua di bagian pangkal. Berkelompok dalam karangan berisi 3-10 kuntum bunga. Ini adalah contoh bunga durian. Nah, nanti setelah bunga ini berkembang, memerlukan 4-6 bulan untuk pemasakan. Pada masa pemasakan terjadi persaingan antara buah dalam satu kelompok. Jadi nggak semua bunga dalam satu kelompok ini akan terjadi persaingan di antara mereka. Jadi hanya 3 atau 4 yang berhasil menjadi buah, sisanya akan gugur. Itu tadi durian. Durian ini memiliki harga yang cukup tinggi di kalangan kita, sehingga dia memang buah yang banyak diminati. Saat ini, buah durian sudah bisa
menghasilkan di luar musim. Jadi kalau saudara ingin makan durian itu nggak nunggu buah durian musim lagi, tapi sekarang sudah banyak yang menjual buah durian di luar musim. Karena apa? Karena penelitian dan perkembangan teknologi itu menyebabkan kita bisa mendapatkan buah durian di luar musim. Dan mengawetkan durian itu menggunakan teknik tertentu sehingga bisa dikonsumsi setelah dibuka dari kulitnya. Tapi kalau kita pecinta durian atau penyuka durian itu biasanya kurang sreg kalau makan durian nggak langsung dibuka dari buahnya gitu ya. Kalau sekarang kan ada banyak olahan durian atau banyak durian frozen gitu yang dijual di toko-toko, tapi rasanya akan berbeda dengan ketika kita membuka durian langsung gitu. Makannya langsung dari kulitnya gitu, dari buahnya langsung kita buka. Itu tuh akan lebih apa ya? Rasanya tuh berbeda gitu. Kemudian ini adalah macam-macam durian di Indonesia. Ada banyak, ini hanya beberapa contoh saja. Kalau saat ini varietas-varietas durian yang dikembangkan hasil persilangan itu sudah banyak sekali. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Nanti saudara bisa cari lainnya itu di Google ya. Yang terkenal adalah yang pertama durian Mimang dari Banjarnegara. Dia punya kulit buah atau punya daging kulit yang begitu tebal di bagian tengah. Namun durian Mimang sendiri ini sudah terkenal di berbagai daerah. Durian Mimang ini pernah menjuarai sebagai durian lokal terbaik nasional tahun 2000 karena dia memiliki keunggulan-keunggulan yang baik. Yang pertama yaitu warnanya kuning cantik. Daging buahnya mempunyai warna kuning cantik. Daging buah durian ini berwarna keemasan yang menyegarkan mata. Kemudian daging buahnya tebal. Tekstur dagingnya itu agak berserat dengan kadar air yang sedikit sehingga tidak mengganggu saat dimakan gitu. Jadi nggak lumer-lumer amat. Dia juga memiliki biji yang kecil atau kempes seperti logam. Buahnya besar, kemudian berserat, tidak mengandung banyak air dan bijinya itu kecil. Jadi sangat baik ya, sangat bagus. Kemudian manis rasanya. Nggak mudah pecah, jadi kelihatan ini dia masih baik, tidak mudah pecah dan tidak mudah rusak karena memang kandungan airnya itu lebih sedikit. Nah, produktivitasnya juga cukup tinggi. Jadi satu pohon itu bisa menghasilkan 400 hingga 500 buah setiap pohonnya. Untuk sekali panen, sekali musim nih. Ini adalah durian Mimang Banjarnegara. Kalau saudara pernah mendengarnya atau sudah pernah makan, itu bisa dirasakan sendiri perbandingannya antara durian Mimang yang pernah menjuarai durian nasional dengan durian lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah durian montong. Beberapa sumber mengatakan bahwa durian montong ini berasal dari Kalimantan, merupakan durian asli Kalimantan. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa durian montong ini berasal dari negeri Gajah Putih atau Thailand. Kalau durian montong ini sudah terkenal harganya yang mahal, kemudian rasanya yang nikmat ya. Keunggulannya apa sih gitu? Keunggulannya adalah dia memiliki daging yang tebal yang pertama. Tekstur buahnya lembut juga. Kemudian memiliki rasa yang dominan manis. Aromanya juga tidak menyengat sehingga kalau makan di antara orang-orang yang nggak suka durian itu nggak terlalu bikin mereka pusing. Itu durian montong. Kemudian mudah di dalam membudidayakannya. Karena durian montong ini bisa menghasilkan pada umur 3-5 tahun. Kalau yang lain itu menghasilkan di umur 10 tahun, kalau durian montong ini 3-5 tahun dengan catatan lingkungannya itu terpenuhi baik dari nutrisi, lingkungan atau syarat tumbuhnya itu terpenuhi, dia akan menghasilkan di usia atau di umur 3-5 tahun. Tanaman ini termasuk tanaman genjah yang dia suka pada ketinggian 400-600 di atas permukaan laut. Kemudian dia suka pada kondisi tanah yang subur, lembab, dan gembur, tidak cadas. Seperti itu.
Karena dia memiliki keunggulan-keunggulan itulah sehingga dia punya nilai ekonomis yang tinggi. Harganya bisa mencapai 50 hingga 75 untuk satu durian montong dengan ukuran 3-4 kg per buah. Tapi itu di pasar biasa, kalau di swalayan dia akan lebih mahal lagi. Tapi saat ini durian montong sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Mengingat iklim yang ada di Thailand dan Indonesia itu tidak jauh beda, sehingga dia bisa dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya ada durian Candi Mulyo. Ini merupakan durian khas Magelang. Sebenarnya di Magelang sendiri itu banyak jenis-jenis atau varietas lain dari durian. Namun yang paling terkenal atau yang pernah sangat booming itu adalah durian Candi Mulyo. Dia punya rasa yang manis, kemudian dia mirip dengan durian Mimang, tidak terlalu banyak air, tapi dia memiliki biji yang sedang atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Durian Candi Mulyo ini biasanya dijual harga 25 hingga 150 tergantung ukurannya. Dia punya kulit buah yang tebal, kemudian wangi khas dari durian itu sendiri begitu begitu kuat, begitu strong, sehingga kalau dibuka itu dia akan menimbulkan aroma yang strong gitu. Beda sama durian montong, dia nggak terlalu kuat atau nggak terlalu strong aromanya. Dia juga punya strong flavor sendiri, khasnya dari durian Candi Mulyo. Kemudian ada durian Petruk dari Jepara. Sebenarnya kalau di Jepara ini sudah banyak ya macam-macam durian. Kemarin saya pernah beli durian merica yang kecil-kecil tapi manis. Nggak banyak juga buahnya katanya, karena dia salah satu durian yang susah untuk menghasilkan banyak buah, sehingga harganya cukup mahal kalau durian merica itu. Mungkin di sini sudah ada yang nyoba atau pernah nyoba atau punya pohon durian merica. Itu dia kecil-kecil, kayak apa ya? Buahnya tuh bulat kecil gitu, tapi rasanya manis durian merica. Ini durian Petruk. Durian Petruk tuh punya warna yang berbeda. Warnanya sedikit lebih orange. Kemudian dia punya keunggulan-keunggulan. Keunggulan yang pertama itu dia punya rasa yang manis dan sedikit pahit. Jadi sedikit manis dan sedikit pahit. Ada perbedaan dengan durian-durian lainnya. Kemudian dia punya aroma yang khas, kuat, dan menggugah selera. Mirip sama Musang King. Katanya beberapa referensi menyebutkan bahwa dia mirip sama Musang King rasanya. Ada manis dan pahitnya. Kemudian daging buahnya juga tebal. Tekstur dagingnya sedikit lembek dan berserat halus. Kemudian bijinya itu berukuran kecil. Nah, durian Petruk sendiri dia punya keunggulan yaitu tahan terhadap hama penyakit, tahan terhadap busuk akar hingga berbagai hama lainnya. Padahal busuk akar ini adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti atau dihindari oleh para petani durian. Tapi kalau durian Petruk di Jepara ini dia memiliki ketahanan terhadap penyakit busuk akar itu. Kemudian selanjutnya ada durian bawor. Nah, durian bawor ini berasal dari Banyumas. Kalau misalnya saudara pernah beli durian montong tapi rasanya beda, itu bisa jadi durian bawor, karena bawor dengan durian montong itu tuh mirip, dan biasanya durian bawor ini terkenal dengan KW-nya durian montong. Kalau saudara nggak bisa meneliti dengan jelas atau nggak bisa mengidentifikasi secara detail, kalau beli durian montong biasanya dikasih durian bawor, percaya-percaya aja, padahal itu beda. Kemudian durian lai. Nah, ini yang paling unik nih. Durian lai ini dari Kalimantan, dia punya warna durian yang orange, karena Kalimantan sendiri punya banyak jenis-jenis durian. Nah, durian lai ini durian hutan disebutnya. Dia punya warna yang orange, kemudian dia punya rasa yang manis khas durian. Ini durian Sitokong, Jawa Tengah. Dia khasnya Jawa Tengah. Dia punya serat yang halus, mirip dengan durian Petruk, tapi bijinya dia akan lebih besar, itu nggak sedang. Ini durian Salopa, Tasikmalaya, khasnya dari Tasikmalaya. Jadi sebenarnya beberapa daerah di Indonesia itu sudah bisa menghasilkan durian-durian atau punya khas-khas durian daerah gitu.
Nah, untuk hama penyakit durian sendiri, itu yang pertama ada penggerek buah. Penggerek buah ini mengakibatkan buah yang diserang itu jatuh sebelum tua. Kemudian berwarna coklat seperti ini kulitnya karena dia diserang. Kemudian serangga ini bertelur dalam buah durian yang dihinggapinya. Pas dibuka, dia akan ada ulet-uletnya gitu di dalam. Jadi kalau dilihat dari luar dia bagus, tapi dalamnya ternyata udah busuk. Kegiatan bertelur ini dilakukan secara periodik setiap menjelang musim kemarau. Akhir musim penghujan, kemudian menjelang musim kemarau, dia melakukan peletakan telur-telur gitu di buah-buah durian yang masih muda. Ulat penggerek buah. Nah, ini menyerang buah-buah muda ketika dia berubah dari bunga menjadi buah. Ulat menyerang ini terutama bagian kuncup bunga dan calon buah. Kuncup bunga yang terserang akan rusak dan putiknya banyak yang berguguran. Tentunya ini menyebabkan gagal panen ya, karena calon-calon buahnya itu akan berguguran. Kemudian kanker bercak, penyebabnya adalah Pilum palmivora, terutama menyerang bagian kulit batang dan kayu. Kulit batang durian yang terserang mengeluarkan gum yang gelap atau sejenis permen karet gitu. Ada getah tapi yang membeku gitu. Jaringan kulit berubah menjadi merah kelam, coklat tua, atau hitam. Bagian yang sakit dapat meluas ke dalam hingga ke kayu. Penyakit kanker bercak ini bisa menyebabkan tanaman menjadi mati karena sudah menyerang bagian kambiumnya. Untuk jamur upas, penyakit yang terakhir, ini sebenarnya ada beberapa jenis hama dan penyakit di tanaman, tapi saya hanya mengambil beberapa contohnya saja yang paling banyak ditemukan di lapangan. Untuk jamur upas sendiri, cabang-cabang dan kulit kayu terdapat benang-benang jamur mengikat seperti sarang laba-laba. Pada cabang-cabang jamur berkembang menjadi kerak berwarna merah jambu dan masuk ke dalam kulit sehingga menyebabkan matinya cabang. Jamur upas ini kalau terkena di tangan kita juga bisa menyebabkan bengkak. Itu juga berlaku di tanaman durian. Untuk pengendaliannya sendiri perlu sanitasi dan beberapa bahan aktif atau insektisida tertentu. Kemudian untuk pemanenan durian, ciri durian yang siap petik adalah ketika diketuk bagian ujung durinya akan menimbulkan suara nyaring. Ini penjual-penjual durian ini biasanya sudah fasih banget menentukan mana durian yang matang, mana durian yang nggak matang gitu. Ini bagian ujungnya diketuk. Tapi kalau sebagai pembeli kita juga harus pintar menentukan apakah durian ini sudah matang apa belum. Kadang-kadang kita beli di penjualnya mengatakan ini sudah matang gitu. Ternyata dia belum matang, rasanya masih mentah atau dia hasil durian peraman, itu juga kurang bagus. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanaman duku. Ini merupakan salah satu tanaman dataran rendah tropis yang suka dalam iklim basah. Duku sendiri merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara. Banyak juga ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karena kita sama-sama suku Melayu, kemudian punya syarat tumbuh atau punya iklim yang tidak jauh beda, sehingga buah-buahan kita biasanya mirip dengan buah-buahan tetangga sebelah atau negara tetangga. Duku terbagi menjadi beberapa jenis yang kita kenal, yaitu duku langsat, yaitu ada duku, kemudian ada langsat atau langsep, dan kokosan. Nah, ketiga jenis ini biasanya susah dibedakan kalau orang-orang tertentu, tapi dia punya ciri khas tersendiri. Untuk jenis duku yang banyak ditanam di Indonesia, ada duku komering, duku matesi, dan duku condet. Untuk jenis-jenisnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian tanaman duku umumnya tumbuh di wilayah dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun dengan curah hujan antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Ketinggian daerah yang sesuai untuk pertanaman duku adalah tidak lebih dari 6.500 meter di atas permukaan laut. Duku memiliki keunikan atau punya kesukaan pada tanah yang berjenis potsol atau sol dan aluvium dengan tingkat keasaman pengeringan yang baik. Dalam kondisi yang sangat optimal, umur 10 hingga 15 tahun, dia sudah mulai berbuah. Duku adalah buah musiman, hanya berbuah sekali dalam setahun, sehingga ketika buah itu panen raya, maka harganya akan turun. Tapi kalau baru-baru awal panen, itu biasanya buahnya akan tinggi. Nah, buah-buah ini sudah banyak diekspor ke Taiwan dan Hong Kong untuk buah-buah duku ya. Dari Indonesia yang banyak diminati adalah duku Sumatera Selatan atau duku Palembang.
Nah, jenis kultivar duku yang pertama buah duku, nanti ada buah langsat atau langsep, dan kokosan. Sebenarnya 3 ini tergabung dalam Lycopersicum. Hanya saja ini Lycopersicum duku, ini Lycopersicum L, langsep, ini Lycopersicum apellium. Duku tidak mengeluarkan getah apabila dimasak, atau ketika dia sudah masak, sudah matang, itu dia akan mengeluarkan getah yang sedikit. Duku hanya memiliki 3-10 buah per tandan. Buah duku ini menempel di pohon-pohon. Dia mirip dengan tanaman langsep atau langsat. Buah duku itu memiliki biji yang kecil dan berbentuk bulat serta rasanya pahit. Biji dukunya itu pahit rasanya. Daging buahnya tebal, wanginya terasa segar dan lembut, rasanya manis dengan rasa sedikit asam. Sementara kalau untuk buah langsat atau langsep, bentuk buahnya seperti telur, bulat seperti itu, bulat agak oval, kemudian memiliki 15-25 buah per tandan, lebih banyak daripada duku. Kulit buah langsat mengeluarkan getah ketika dimasak atau ketika dia dibuka, itu mengeluarkan banyak getah. Daging buah langsat itu berair, rasanya manis dan sedikit asam. Buah langsat sendiri ini memiliki banyak kandungan sehingga dia dimanfaatkan untuk campuran kosmetik. Buah kokosan merupakan percampuran antara duku dengan langsat, tapi beberapa referensi mengatakan bahwa dia bukan percampuran, tapi memang varietas lain yang tergabung dalam Lycopersicum. Kemudian, kulit buah kokosan ini berwarna kuning tua, bukan kecoklatan seperti duku, kalau duku kecoklatan. Kemudian berukuran lebih kecil dari duku, namun kulitnya lebih tipis dan bijinya lebih besar. Buah kokosan memiliki getah setelah matang dan rasanya sangat asam. Kalau ini manis asam, kalau ini asam, dan ini asam. Ini rasanya sedikit asam dan ini asam. Itu tadi perbedaan antara duku, langsat, dan kokosan. Kemudian duku-duku yang ada di Indonesia yang banyak dibudidayakan adalah yang pertama duku condet. Ini berasal dari DKI Jakarta. Dia punya ukuran buah lebih kecil dari duku Palembang, memiliki kulit yang tipis dan bijinya kecil, rasa daging buahnya itu manis, dia punya daging buah yang bening dan jernih, produksinya lebih rendah daripada duku Palembang. Sementara kalau untuk duku Palembang, ini banyak dibudidayakan di Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Komering, baik ulu maupun ilir. Tapi banyak juga ditemukan di daerah Musi Banyuasin, Musirawas, Bengkulu. Untuk daerah-daerah yang masih memiliki lahan yang luas. Dia punya ciri-ciri kulit yang tipis, daging buahnya bening, rasanya manis, hingga kadang tidak berbiji. Produksi antara 12 hingga 9 kintal per tanaman dalam satu kali musim. Kalau 12 kg itu biasanya awal-awal dia menghasilkan gitu. Awal-awal tanaman menghasilkan itu hanya menghasilkan 12 kilo. Tapi bisa maksimal hingga 9 kintal. Untuk duku Matesi yang ketiga itu berasal dari Jawa Tengah. Dia punya kulit tipis dan lebih terang kulitnya. Daging buahnya putih kesat. Rasanya manis. Kemudian bijinya mirip dengan duku Palembang. Produksinya sekitar 1 kintal dalam 15 tahun. Kalau dia punya daging yang putih kesat, mirip seperti duku Palembang yang masih menuju matang. Itu punya warna warna putih kesat daging buahnya. Ini adalah hama dan penyakit tanaman duku. Ada kutu perisai, kutu putih, kumbang penggarap buah, penyakit antraknosa. Sebenarnya ada satu hama lagi yang sangat mengganggu tanaman duku, yaitu hama kelelawar. Dia menjadi musuh bagi petani duku karena banyak memakan tanaman dukunya ketika dia musim menghasilkan gitu. Baik duku maupun kelengkeng itu musuh terbesarnya adalah kelelawar. Ini kutu perisai menyerang bagian daun. Ini kutu perisai menyerang bagian daun hingga kering, rusak, dan gugur daunnya. Dia memiliki bentuk bagian badan yang seperti perisai, mengkilat seperti itu. Sementara kalau untuk kutu putih ini menyerang daun muda dan menyebabkan daun menjadi layu. Karena dia bertumpuk-tumpuk, menyerap cairan dari dalam daun itu, dan
mengurangi daun terkena cahaya matahari sehingga dia akan menjadi layu dan mati. Ini kumbang penggerek buah, melubangi buah duku yang masih muda maupun menuju matang. Jadi duku-dukunya itu akan berlubang dan menjadi busuk. Sementara untuk penyakit antraknosa, gejala yang ditimbulkan adalah bintik-bintik hitam pada buah duku dan buah duku tersebut bisa gugur sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Tadi penyakit antraknosa pada tanaman duku. Nah, untuk pemanenannya sendiri, pemanenan duku ini, nah seperti ini buah duku. Nempel-nempel di bagian atau di cabang utama, di pangkal utama. Pemanenannya sendiri itu dilakukan ketika buah duku sudah memberikan atau kulitnya itu sudah langsap seperti itu. Ciri-ciri duku yang siap panen adalah buah duku memiliki kulit buah berwarna kuning kehijauan, kemudian sedikit bersih dan bahkan telah menjadi kuning keputihan, buahnya agak lunak. Tanda lainnya adalah getah pada kulit buahnya sudah tampak berkurang atau nggak ada getah sama sekali di kulit buah duku itu. Kalau masih berwarna hijau berarti belum matang dan belum siap panen. Tanaman duku ini biasanya diperbanyak menggunakan cangkok karena tanaman ini memiliki kambium atau berpohon sehingga dia bisa dicangkok atau disambung pucuk. Cara panennya yaitu dipanjat kemudian dipotong menggunakan gunting stek atau ada gunting pemotong sendiri. Diperlukan 4-5 kali panen sampai buah itu habis di pohon. Hanya dipanen yang matang saja. Umumnya tanaman mulai berbunga sekitar bulan September dan Oktober setiap tahunnya dan buah yang masak mulai diambil 6 bulan kemudian sejak keluarnya bunga, yaitu bulan Februari atau Maret. Penyerbukannya sendiri dibantu oleh serangga, yaitu lebah atau kupu-kupu. Tapi penyerbukannya juga didukung oleh lingkungan yang baik. Itu tadi duku, kemudian pepaya. Pepaya ini sudah sangat familiar ya bagi kita. Pepaya atau yang punya nama Latin Carica papaya, tumbuhan ini diperkirakan berasal dari Meksiko. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 meter, dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada bagian pohon bagian atas. Kemudian bentuk buahnya ini bulat hingga memanjang dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari carpella yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga, biji-biji berwarna hitam atau kehitaman terbungkus semacam lapisan lendir atau pulp untuk mencegah kekeringan. Ini biji-bijinya sangat banyak di dalam, kemudian dia berongga. Biji ini dilapisan oleh pulp untuk mencegah kekeringan dari biji tersebut. Pepaya sendiri sampai saat ini masih dibudidayakan dengan menggunakan biji atau kultur jaringan. Untuk jenis-jenis pepaya di Indonesia itu ada California, meski namanya California atau jenisnya California, tapi dia berasal dari Indonesia. Pepaya ini justru merupakan pepaya asli Indonesia dengan nama asli Kalina. Dari segi buah, pepaya California memiliki warna daging buah merah. Cita rasanya pun sangat enak dan manis. Dipanen 8-9 bulan sekali. Ada lagi pepaya Bangkok. Pepaya ini pertama kali masuk Indonesia tahun 1970. Berasal dari Bangkok ya. Kemudian buah pepaya Bangkok ini memiliki daging buah berwarna jingga kemerahan dan rasa yang manis. Tekstur dagingnya agak keras namun masih bisa dinikmati. Biasanya dijadikan manisan. Kemudian ada yang khas Indonesia yaitu pepaya Cibinong. Ini sangat familiar di kalangan kita, banyak diperjualbelikan di pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Ciri khasnya adalah berbentuk buah yang lonjong memanjang dan lancip bagian ujung. Saat matang, kulit buah ini akan berwarna hijau dan bagian ujung buah berwarna kekuningan. Rasanya manis dan segar. Ada juga Red Lady, punya kulit yang lebih halus, punya daging buah cita rasa manis, bahkan lebih manis dibanding pepaya lainnya. Tapi dia kurang dibudidayakan karena hanya menghasilkan 30 buah dalam satu pohon.
Jadi biasanya ini ditanam untuk konsumsi pribadi, bukan untuk komersial. Kalau komersial dia rugi karena satu pohon cuma menghasilkan 30 buah. Ada lagi yang paling unik nih pepaya, yaitu pepaya gading. Kulitnya berwarna jingga saat matang. Saat masih mentah, buahnya ini memiliki banyak getah atau berwarna kuning gading. Bisa disebut juga dengan pepaya emas. Tanaman ini mampu tumbuh hingga 3 meter, menghasilkan sepanjang tahun. Ini bisa dikomersialkan. Kemudian untuk hama dan penyakit yang menyerang tanaman pepaya itu ada kutu tanaman atau apit, menyerang daun dan menyebabkan daun menjadi kering. Ada kutu putih. Nah, kalau kutu putih ini biasanya banyak menyerang tanaman pepaya California, dan dia bisa melingkupi satu tanaman full di bagian batang, di bagian daun, kemudian bagian buah. Dalam 1 minggu itu biasanya bisa 1 buah yang terselimuti oleh kutu putih dan bisa menyebabkan gagal panen. Kalau sudah seperti itu harus dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Ada juga busuk akar di pangkal batang disebabkan oleh bakteri Phytophthora palmivora yang menyebabkan pangkal batang busuk dan tanaman mati. Yang keempat adalah penyakit Erwinia papaya yang disebabkan oleh bakteri Erwinia papaya yang menyebabkan pepaya muda, layu, menguning, dan pembusukan daun. Itu adalah hama dan penyakit tanaman pepaya. Kemudian untuk pemanen pepaya sendiri, dipanen setelah berumur 9-12 bulan. Pepaya itu dipetik harus pada waktu buah itu memberikan tanda-tanda kematangan, warna kulit yang mulai menguning atau hijau muda. Tetapi masih banyak petani memetiknya pada waktu buah belum terlalu matang sebagai upaya untuk proses pengiriman keluar daerah, karena beberapa pepaya memang dijual di luar daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.